Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang gagah perkasa menyematkan cincin yang cantik dan indah di tangan seorang perempuan yang cantik, gadis jelita yang baru saja akad nikah, dengan senyum yang lebar. Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas berlian permata bertahtakan zamrud katulistiwa tunai. Semua mata melihat cincin yang indah. Masya Allah, tabarakallah, foto pun silih berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para wakil mudir, para kiai, majelis guru, para dosen, Bapak Ibu, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya disambut dengan sambutan yang luar biasa. Diawali dengan pembukaan seperti susunan surat-surat dalam Al-Quran. Disambut dengan pembukaan di awal di depan Al-Fatihah. Setelah itu melihat-lihat sapi Al-Baqarah. Lalu kemudian menemui anak-anakku An-Nisa. Dan setelah ini nampaknya barulah Al-Maidah. Ali Imrannya Pak Ustadz. Semua menganggap kehadiran saya sebagai ahlan, sebagai keluarga. Berkeluarga kita di dunia ini, berkeluarga pula kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah terlintas di pikiran saya akan memberikan tausiah di Gontor Putri 1 dan 2 di depan santriwati dan mahasiswi sebanyak 7.000 orang. Tidak pernah sedikit pun. Kenapa demikian? Ini nikmat besar. Saya dibawa oleh Kiai Ma'ruf, pimpinan Gontor 7 Putri di Pekanbaru Riau, dengan Ustadz Fajriansah untuk makan malam. Dan saya tidak pernah menolak undangan makan malam. Walaupun saya tahu tidak ada makan malam yang gratis. Dan ketika kami sedang makan karena menyambut pimpinan pondok pesantren dari Malaysia, lalu kemudian Ustadz Somad, kami mau ke airport. Ada apa? Karena alhamdulillah Kiai Sahal dengan Ibu Kiai Hasan Abdullah Sahal malam ini datang ke Pekanbaru. Wah, saya memang lama ingin ketemu. Akhirnya saya pun hadirlah ke airport menyambut Kiai. Dan yang saya kesalkan waktu itu, fotonya kaki saya kelihatan, saya pakai sandal jepit.
karena memang tidak ada persiapan mau menyambut kiai. Dan maksud hati mau mencium tangan beliau, mau ngalap barokah, mau nyambung silaturahim, beliau langsung nanti Ananda Abdul Somad datang ke Gontor dan silaturahim, memberikan tausiah. Jadi sejak saat itu detak jantung saya memang tidak normal. Makanya dari tadi selama diajak keliling oleh kiai, maka saya banyak-banyak baca alam nasrah laka sadrak supaya lapang dada. Kalau sudah hati lapang, maka insyaallah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi bagaimanapun juga lama ceramah tetap 600 ml. Saya tidak dapat menyampaikan tausiah, hanya sekedar bercerita-cerita saja. Lama berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Suatu ketika saya menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau. Sebenarnya di balik cerita itu saya mau kasih tahu bahwa saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Tapi sebenarnya adalah bahwa satu kamar dengan saya itu seorang doktor, sudah tua, anggota majelis ulama, orang hebat, dosen, punya ilmu yang banyak. Dan dia curhat dengan saya, Ustaz Somad, kekhawatiran saya adalah tentang anak perempuan saya. Ketika dia cerita tentang itu, saya khawatir tentang anak perempuan saya. Saya mulai grogi. Jangan-jangan dia mau menyerahkan ke saya. Rupanya maksud ceritanya, saya khawatir tentang anak perempuan saya, Ustadz Abdul Somad. Saya kerja, saya ngajar di kampus, saya menulis buku, dia berangkat dari rumah ke sekolah. Siapa tahu di tengah jalan pacarnya menjemput, siapa tahu dia cabut, siapa tahu diberi minum, air minumnya sudah disuntik Inex dari bawah, dikasih obat maaf perangsang, dikasih obat bius kehilangan kesadaran. Entah apa yang merasukimu. Akhirnya jilbabnya dipakai dari rumah, di tengah jalan dibuka, dimasukkan ke tas. Mungkin dia cabut ke mall, mungkin dia sekarang sedang dugem, mungkin dia sekarang sedang di karaoke. Setiap hari kepala saya berkata-kata sampai menulis tidak khusyuk, mengajar tidak tentram. Sampai akhirnya sekarang saya sudah tenang, Ustaz Abdul Somad. Kenapa Bapak tenang? Karena anak saya sudah di pesantren. Oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang gambarnya ada di hadapan saya saat ini. Al-Maghfur Lahum, Trimurti pendiri Pondok Modern, pimpinan Pondok Modern. Mereka sebahagiannya sudah menghadap Allah. Tapi 7.000 anak yang ada saat ini dan yang sudah alumni puluhan ribu, mereka sudah menjadi pendidik bangsa, maka mengalir amal pahala mereka. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan tetap mengalir setelah dia mati. 200 hektar tanah yang ketika itu orang berebut untuk dunia, tapi kemudian ada orang yang cerdas, Al-Kayyis, maka diwakafkan fisabilillah. Tanah yang lain dijual, dicabik-cabik, dipotong-potong, dibagikan ke ahli waris. Tapi hari ini pahala tetap mengalir kepada mereka tanpa kita doakan, tanpa kita hadiahkan. Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu, sampaikan apa yang kami baca, apa yang kami lakukan. Tak perlu kita ucapkan, tetap mengalir otomatis mengalir ke makam mereka. Jadi saya datang bukan berceramah menyampaikan tausiah, tapi mengambil pelajaran yang amat sangat bermakna. Pelajaran pertama, kalau kita ingin akan tumbuh murabbiyat ke depan, kita siapkan tempatnya. Kalau hari ini ada Gontor 7 di Pekanbaru, Gontor Putri 7, Gontor 14,
kita bermimpi akan ada 1 juta gontor di seluruh dunia ini insya Allah, sehingga menyelamatkan anak-anak muda dari narkoba, anak-anak yang mabuk. Kalau mabuknya mabuk mahal masih bangga. Mabuknya kenapa? Karena sabu-sabu masih agak keren. Mabuknya sekarang mabuk lem kambing. Nauzubillah bagi yang laki-laki dan perempuan. Tapi hari ini di hadapan saya adalah anak-anak perempuan diberikan tema bagaimana mewujudkan, menciptakan, membentuk murabbiyat. Kata Imam Al-Munawi, makna murabbiyat itu ada 3. Yang pertama, makna murabbiyat adalah insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Belajar imla. Membentuk sesuatu dengan tetap sabar melihat prosesnya sampai dia benar-benar sempurna. Inilah sekarang orang yang tidak sabar untuk melihat proses. Dia maunya seperti sesuatu yang bim salabim abrakadabra. Semuanya mau cepat saja karbitan. Sedangkan pisang saja kalau masaknya tidak melalui proses, diambil pisang hijau dikarbit bergumpal-gumpal, diambil jeruk yang hijau dikarbit, warnanya kuning juga, tapi manisnya tak terasa. Oleh sebab itu 6 tahun ini adalah insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Prosesnya panjang luar biasa. Ustaz Abdul Somad di kamar yang sekian kali sekian ini ada sekian santriwati dalam. Tempat boleh sempit tapi hati tetap lapang. Ini yang menanamkan di dalam jiwa itu, maka dia akan siap untuk menjadi murabbiyat. Kenapa? Karena memang dia dididik dengan pendidikan, bukan tinta di atas kertas, bukan untayan kata-kata yang indah, tapi langsung tatbiqi, bukan nazari tapi amali. Dan saya melihat ini secara real dan nyata. Makanannya halal. Kenapa? Karena lele yang di belakang halal. Lele itu makanan di waktu malam, karena namanya lele, lail. Sedangkan yang untuk siang ada gurami. Tanam-tanaman terhampar luas subur. Ustaz Abdul Somad, semua yang Ustaz Abdul Somad lihat ini adalah proses insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Apa yang saya lihat hari ini semuanya proses. Proses bagaimana santriwati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun mudabbirah menjadi musyrifah, menjadi mursyidah, menjadi ustazah. Ada proses panjangnya. Begitu juga dengan ini, ada kolam ikan dipanen 3 bulan sekali, terus berputar sampai sempurna. Sampai kepada proses sapinya pun begitu juga. Ini sapi 10 bulan yang lalu masih kecil, tapi sekarang 600 kilo. Dan nanti akan ada prosesnya. Tolong Ustadz Somad kasih makan dulu. Jadi saya tadi sempat juga ngasih makan sapi. Dan sudah direkam, ada video pendeknya, tinggal like and share. Abdul Somad sedang diperlihatkan tentang sebuah proses. Manusia dengan gajah sama usianya. Gajah 60 tahun, manusia pun 60 tahun. Tapi beda. Gajah begitu lahir, keluar dari perut ibunya langsung berdiri sempoyongan dan bisa berlari. Tapi manusia ada proses merangkak, ada proses tengkurap, ada proses tegak berdiri, ada proses berjalan, ada proses tertatih-tatih, ada proses berjalan kencang. Kenapa manusia begitu perlu waktu yang lama untuk menuju ila haddit tamam? Karena manusia disiapkan untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka melewati proses ini mesti memang dengan penuh kesabaran. Suatu ketika Ustadz Abdul Somad sebelum berangkat ke Mesir, pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Hari Sabtu, hari Ahad libur.
Rasanya bosan kalau cuma duduk-duduk saja di asrama. Akhirnya kami pun jalan-jalan, 4-5 orang jalan-jalan keliling Jakarta. Keempat-empatnya dari luar Jakarta dan belum pernah ke Jakarta. Jadi kita naik apa? Yang paling irit Metro Mini. Akhirnya naik di mana kita bisa melihat plaza, kita akan turun. Karena kita sangka kalau plaza pasti mall. Akhirnya berhenti di Plaza Jakarta. Naik ke atas, rupanya kantor. Ketika kami sedang keliling jalan-jalan, salah satu dari teman saya duduk di atas kursi. Yang lain terus berjalan. Saya lihat dia duduk di atas kursi. Kami pun mundur lagi ke belakang. Saya tanya, kamu kenapa duduk di atas kursi ini? Coba lihat ke belakang, Mat, kata dia. Coba lihat ke belakang. Waktu itu dia manggil Mat aja, belum manggil Ustaz. Coba lihat ke belakang. Saya lihat di belakang tertulis harga kursi Jati 1 15 juta. Terus apa hubungannya? Ya paling enggak seumur hidup pernah duduk di kursi harga 15 juta. Orang betapa ingin duduk di atas kursi Jati harga 15 juta. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana proses kursi itu bisa sampai ke Plaza Jakarta. Dia adalah sebatang kayu yang tumbuh dari batang kayu yang hijau yang kecil bertunas, lalu kemudian menjadi batang kayu yang besar nun di hutan Jepara. Lalu setelah besar digergaji, dipotong, setelah itu dijemur kering, kulitnya dikupas, diukir, dipahat, dibentuk kertas pasir, dicabik-cabik, barulah jadi kayu. Tapi kemudian belum dipaku, dibawa ke Jakarta, dicat, dipaku, dipasang beludru, diletakkan di dalam kotak kaca. Setelah itu barulah semuanya terkagum melihat. Ketika mereka sampai, semuanya bertecak kagum. Dan bahkan seorang suami ketika melihat kursi itu meleleh air mata karena mahalnya luar biasa. Istrinya minta terus. Orang tidak pernah mau tahu prosesnya. Orang hanya tahu setelah dia jadi apa. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kenapa Ustaz sudah 2 kali nyebut anak? Kiai ngasih tahu, al-ma'had ma'hadukum, al-banat banatukum. Padahal tadi saya maunya manggil adik-adik tadi. Tapi dibilang banatukum, baru saya sadar rupanya saya sudah tua. Anak-anakku sekalian, begitulah manusia ini tidak pernah mau tahu proses. Dia mau setelah jadi. Maka dalam proses ila haddit tamam ini sabar-sabar. Kami sudah sabar Ustaz, betul. Saya hanya cerita saja, bukan nyuruh sabar, tidak. Saya tahu anak-anakku lebih sabar daripada Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, menyematkan cincin yang cantik dan indah di tangan seorang perempuan yang cantik, gadis jelita yang baru saja akad nikah, dengan senyum yang lebar, karena memang mulutnya lebar. Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas berlian permata bertahtakan zamrud katulistiwa tunai. Semua mata melihat cincin yang indah. Masya Allah, tabarakallah, foto pun silih berganti. Tapi orang tidak satu pun mau tahu bagaimana proses cincin itu, batu itu. Bagaimana cincin itu adalah emas. Dan emas itu dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil tanah liat, dimasukkan ke dalam kuali, diputar di sungai untuk memisahkan 3 yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Setelah sampah-sampah terbuang, setelah tanah liatnya bersih, nampaklah ada kuning butiran-butiran. Setelah itu yang kuning-kuning emas ini dicampur, dibakar, dipahat, diukir, dibentuk. Kurang sempurna, dibakar sekali lagi, dipahat, dibentuk. Barulah diletakkan permata. Permatanya pun dari dalam tanah.
batu yang kuat itu dibelah, setelah dibelah dipecah, setelah itu diambil butiran permata, diasah dengan gerenda, dirapikan, setelah itu diletakkan di atas cincin emas, diletakkan di tangan, diletakkan di etalase kaca di toko emas. Laki-laki dengan perempuan yang akan menikah, laki-laki itu bertanya, "Adinda, cincin mana yang kau mau untuk pernikahan kita?" "Ini." Dipanggil penjual, "Kok berapa harganya?" 300. "Apa?" Orang hanya tahu hasil akhirnya dan tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya. Begitu juga dengan pondok modern Gontor Putri Mantingan 1 dan 2. Ketika sekarang Ustaz Abdul Somad datang melihatnya, wow, amazing, luar biasa. Tapi bagaimana proses para kiai perjuangan mereka dulu? Oleh sebab itu maka datang kemari adalah Abdul Somad ingin melihat bagaimana proses-proses. Semuanya berproses. Manusia ini pun berproses. Manusia berproses. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Diciptakan 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Daging ini berubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Tulang itu kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami robah menjadi bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Proses-proses diikuti 9 bulan 10 hari dalam proses yang panjang, barulah lahir dalam bentuk manusia yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Kabarnya dulu begitu. Sekarang 3 bulan sudah banyak yang jadi. Na'udzubillah. Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia sempurna ini, maka makna tarbiyah yang pertama, Rabba yurabbi tarbiyah. Hasil dari tarbiyah itu akan lahirlah murabbiyat. Murabbiyat inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah. Dan itu lahir dari Gontor Putri 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Abdul Somad menyampaikan tausiah di depan laki-laki, 100 laki-laki yang mendengar ceramah Abdul Somad, tapi yang betul-betul mendengar hanya 50. Yang 50 lagi sudah pindah ke alam ghaib. Tapi kalau ada yang mendengar ceramah Abdul Somad itu 100 perempuan, maka dia akan melahirkan 100 anak menjadi 200. Tentunya dia punya suami, 100 suami menjadi 300. Dan dia akan punya 100 menantu, 400. Dan akan menjadi selanjutnya 450. Karena cucunya sebagian lahir, sebagian belum. Dari 100 perempuan, maka akan lahir generasi 500, 1000. Oleh sebab itu maka kalau mau mendidik bangsa, betul kata-kata hikmah bukan hadis Nabi, An-nisa imadul bilad. Pemimpin perempuan adalah tiang tonggak negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka insya Allah negeri ini akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau perempuannya rusak, fasadatil bilad, maka negeri ini pun akan menjadi rusak. Kiai-kiai kita, wakil-wakil pembina kita, dosen-dosen kita, guru-guru kita yang ada di depan ini, laki-laki yang gagah perkasa ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang langsung turun dari planet Mars? Enggak ada. Oleh sebab itu jangan sepelekan perempuan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala thalatha banatin." Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya.
Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, berapa anak perempuan?" 3. "Bagaimana kalau 2?" 2 pun masuk surga juga. Kalau mendidik 2 masuk surga, apalagi mendidik 7.000 orang. Makanya nanti kalau saya ditanya malaikat, "Berapa yang pernah kau ceramahi Abdul Somad?" 7.000 ya Allah. Di mana? Gontor Putri 1 dan 2. Berapa kali? Rasanya baru sekali ya Allah. Kebahagiaan yang luar biasa. Tadi saya mulai jam 10, sekarang 10.20 habis materi yang pertama. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Ustaz Abdul Somad harus disiplin karena mereka di sini orang-orang yang disiplin. Waktunya tidak ada yang hilang percuma. Waktunya tidak ada yang hilang sia-sia. Mereka adalah anak-anak murabbiyat, calon pemimpin, melahirkan generasi bangsa yang disiplin. Kalau sudah dikatakan jangan ada yang pakai kamera, 1 pun tidak ada pakai kamera. Semua perempuan tidak pakai kamera. Yang pakai kamera laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Di tempat-tempat lain kalau saya ceramah, itu banyak yang kehilangan kontrol. Banyak pergi saya ke satu sekolah menjerit anak-anak perempuan, "Ustaz, Ustaz." Tapi di sini tadi saya buka kaca, saya melambai, semuanya diam aja. Dalam hati saya, kena kau sekali ini Abdul Somad. Ente hari ini masuk ke tempat murabbiyat, bukan cheerleader. Mereka adalah anak-anak. Inilah poin yang kedua. Poin yang pertama, insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Proses yang kedua yang dimaksud dengan tarbiyah adalah an-numu waz-ziyadah. An-numu tumbuh, az-ziyadah bertambah. Sekarang kalau sudah disebut kata tumbuh, selalu kita dengar iklan di TV. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Bukan pertumbuhan itu yang saya maksud. Tumbuh apanya? Tumbuh pemikirannya. Ada orang tidak punya anak, tapi dia menulis buku. Maka orang Arab berkata, "Hadza min banati fikrihi." Hadhihi min banati fikrihi. Apa makna banat fikri? Hasil buah pemikirannya. Ada orang meninggal tidak punya anak, tidak apa-apa, karena doa orang lain tetap mengalir kepada dia. Tapi ada orang punya banat fikri, tumbuh pemikirannya. Imam Nawawi tidak menikah, tidak punya anak. Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, tidak punya anak. Sayyid Qutb yang menulis tafsir fi zilalil Quran tidak menikah, tidak punya anak. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab berjudul Al-Ulama Al-Uzzab alladzina atharul ilma 'ala az-zawaj. Ulama-ulama yang sampai mati tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada pernikahan. Tapi jangan gara-gara ini lalu ada tekad tidak akan menikah. Jangan. Ada ketika saya sampaikan ini datang mahasiswa laki-laki, "Ustaz, saya setelah mendengar ceramah Ustaz bertekad tidak akan menikah." Saya katakan jangan. Tapi Imam Nawawi tidak nikah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah di zaman mereka perempuan yang kelihatan cuma matanya. Zaman sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Mohon maaf, tidak layak, tidak sopan ucapan Abdul Somad. Tapi yang saya katakan fakta dan data, bukan fiktif dan ilusi. Oleh sebab itu makna yang kedua adalah an-numu. Apanya yang tumbuh? Tumbuh pemikiran. Berawal dari cara menulis, menghafal surat-surat pendek, mengenal huruf Arab, sampai kepada menghafal mahfuzat, man jadda wajada, man sabara zafira, man sara ala darbi wasala. Mulai meningkat al-qiraatul rasyidah mutala'ah, kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalaman wa barrun laisa fiha sautul harik illa busar. Itu semua adalah an-numu, dia tumbuh, waziyadah,
terus ada tambahan setiap hari. Selama di pondok terus bertambah. Pagi belum masuk air putih, belum masuk teh manis, tapi mufradat sudah 2 masuk. Qulu jama'atan, kuflun, masuk ke dalam kepala. Oleh sebab itu ini mesti kita tanamkan bahwa murabbiyat tidak pernah berhenti berkreasi, berinovasi. An-numu, tumbuh, waziyadah, bertambah. Pertumbuhan tubuh dan badan saya tidak ragu sedikit pun. Tinggal di Gontor Putri 1 dan 2, pertumbuhan gizi, udaranya cerah, airnya. Ini Ustadz Abdul Somad, air kalau disedot dari bawah, ini dia ada banyak kapur, zat kapur. Lalu dari mana airnya Pak Kiai? Air diambil dari gunung di bawah. Apa maknanya? Airnya steril, airnya bersih, airnya murni. Bagaimana dengan makanannya? Ikannya halalan thayyibah, makanannya bergizi dan sehat. Makanya saya sampaikan tausiah hampir setengah jam. Semua mata tetap. Di tempat lain kadang kita ceramah, kita bicara bumi, dia sudah naik ke langit. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, siapa bilang anak pesantren pertumbuhan tubuhnya tidak sehat, tidak normal? Siapa katakan an-numu wa ziyadah zahiran wa batinan, jisman wa ruhan, spiritual maupun intelektual, zahir dan batin, fisik, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tidak selamanya betul. Buktinya maling sehat-sehat, koruptor sehat-sehat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan murabbiyat, tarbiyah, an-numu wa ziyadah, bukan sekedar pertumbuhan fisik, tapi an-numu wa ziyadah, pertumbuhan intelektual. Seiring antara intelektual otak dengan spiritual hati. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tapi bukan hanya spiritual, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Kalau sudah ketemu antara spiritual dengan intelektual, barulah mereka bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Puncak dari iman adalah faqina adzaban nar. Ini yang dimaksud dengan an-numu wa ziyadah. Jadi kalau dibangunkan malam tahajud untuk an-numu wa ziyadah. Kalau dibangunkan salat subuh, subuh, salat subuh, itu tak lain tak bukan an-numu wa ziyadah. Bangun beradab-adaban. Subuh ini apa acara? Muhadasah. Kaifa haluki bi khair walhamdulillah. Min aina ji'ti? Min Thailand. Apa maknanya? An-numu wa ziyadah. Hari tidak boleh kosong kecuali dengan aktivitas. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragh. Ustaz Abdul Somad, kalau mau camping sini, kalau mau outbound sini, kalau mau memanah di sini. Untuk apa memanah dan berkuda? Itu kan masyarakat primitif. Kita ikut pesan Nabi. Kalau ada mengatakan ini bukan hadis Nabi, qaul sahabi. Qaul sahabi tak ada ikhtilaf. Apa dia? Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah warukubul khail. Ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, war-rimayah, memanah, warukubul khail, menunggang kuda. As-sibahah, berenang. Mau berenang di mana? Kolam luas. Ar-rimayah, memanah di mana? Ustaz, panahan ada di samping. Warukubul khail, menunggang kuda. Saya belum nampak kuda, tapi lembu ada.
Perempuan juga berkuda. Sahabiyat, baca kitab Usudul Ghabah fi ma'rifati sahabah. Baca kitab Al-Isti'ab, 12.000 sahabat Nabi yang biografinya ditulis. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, jumlah sahabat Nabi itu 114.000 orang. Tapi yang ada biografinya dalam Al-Isti'ab, dalam Usudul Ghabah, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala, di total semua hanya ada 12.000 orang. Dan di sana ada perempuan-perempuan sahabiyat, penunggang kuda, pemanah yang ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, an-numu wa ziyadah, yang ditambah itu apa? As-saqafah, pengetahuan, dan al-ulum, ilmu pengetahuan. Apa beda as-saqafah dengan ulum? Kalau as-saqafah hanya pengetahuan, informasi, memperbanyak pengetahuan. Tapi yang disebut dengan ulum, pengetahuan yang menambah iman, pengetahuan yang menambah amal. Makanya mesti dibedakan antara pengetahuan yang tidak menambah iman dan amal, tapi ada pengetahuan yang menambah iman dan amal. Sekarang banyak orang bertanya pertanyaan-pertanyaan tidak menambah iman dan amal. Ustaz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Nabi Adam sama Hawa nikah, pakuannya siapa? Ini pertanyaan la yusmin wa la yughni min ju'. Ini pertanyaan yang tidak mendatangkan iman dan tidak pula mengurangi, menambah pahala, tapi dia tetap menjadi sebuah pengetahuan. Ustaz, apakah dunia ini datar, petak, apa lonjong? Ini pengetahuan juga. Maka ulama membagi, yang satu disebut dengan al-thaqafah, yang satu disebut dengan al-ulum wal ma'rifah. Makanya Syekh Ali Jum'ah mengkritik terjemahan al-ulum, diterjemahkan sebagai knowledge. Karena knowledge dalam barat itu hanya pengetahuan saja. Banyak orang barat itu menjadi Islamolog, pakar Islam, Islamic studies. Kalau dia menjelaskan tentang sholat, as-salatu lughatan, was-salatu istilahan, was-salatu indal fuqaha, was-salatu indal lughawin, was-salatu indal mufassirin. Sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi. Tapi kalau ditanya, pernah sholat? Enggak. Islam tidak mengajarkan itu. Makanya yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Tak ada gunanya kalau berilmu tapi tak mendatangkan manfaat. Justru nanti ditanya di hadapan Allah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, bergerak di padang mahsyar pada hari kiamat, hatta yus'al an arba', sampai dia ditanya tentang 4. Dan di antara 4 yang ditanya itu adalah an ilmihi fima amil, ilmunya apakah sudah diamalkan. Bahkan kalau ilmu tidak diamalkan, apa kata Allah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Oleh sebab itu, an-numu wa ziyadah, tambah bacaan. Sampai-sampai perpustakaan kita itu nggak muat lagi, Ustaz Somad. Itu perpustakaannya mesti dibuat 2 tingkat, 2 level. Kenapa? Saking banyaknya buku-buku. Masya Allah, tabarakallah. Saya jadi ingat dulu waktu di pesantren, kalau sudah habis sholat isya, kawan-kawan bawa munjid, bawa kamus ke masjid untuk bantal tidur. Tapi di pondok kita tidak. Perpustakaan yang besar. Ketika datang pasukan Mongol Tatar menghancurkan Bani Abbasiyah di Baghdad, apa yang pertama mereka hancurkan? Bukan rumah. Yang mereka hancurkan adalah perpustakaan. Sampai-sampai di sungai Efrat dan sungai Tigris menyeberang kuda, tintanya luntur, hitam sungai Tigris dan sungai Efrat. Begitulah hancurnya. Apa yang terjadi dilakukan Mongol dulu, itu juga yang terjadi sekarang dilakukan Amerika ketika menyerang Saddam Hussein Baghdad Irak. Yang mereka hancurkan adalah perpustakaan. Karena kalau bangunan dihancurkan, bulan depan akan tegak berdiri. Tapi kalau manuskrip, kitab-kitab, buku-buku hancur, maka hilanglah peradaban. An-numu wa ziyadah,
tambah bacaan-bacaan. Ternyata setelah diteliti oleh lembaga survei internasional, daya baca paling lemah di dunia kita di bawah Vietnam. Kalau berkumpul 1000 orang, berarti ada 1 orang yang rajin membaca. Makanya Ustaz Somad kalau ceramah di depan orang banyak, bukan di pesantren, bukan di kampus, di tengah stadion, ramai. Berapa tadi yang datang? 10.000 orang. Kalau dipakai standar tadi 10.000 orang, berarti yang baca cuman. Beda kalau ceramah di Gontor Putri. Yang datang 7.000 orang, yang baca 14.000 orang. Kenapa? Jinnya pun ikut baca. Jin Islam yang menyertainya. Oleh sebab itu maka yang pertama kali turun adalah Iqra. Dan Iqra itu fi'il yang perlu kepada maf'ul. Idrib, apa yang mau dipukul. Kul, apa yang mau dimakan. Isyrab, apa yang mau diminum. Mesti ada maf'ulnya. Tapi Iqra, mana maf'ulnya? Tidak disebutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Mana maf'ulnya? Tidak ada maf'ul bih Iqra. Maka ahli tafsir mengatakan, bacalah semua yang tersurat dan tersirat. Maka ketika kau baca itu, baca semuanya, tapi tetap dengan koridor diikat. Diikat dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan baca buku-buku agama lain. Mana boleh baca buku agama lain, Ustaz? Kalau tidak boleh baca buku agama lain, kenapa ditulis kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal? Kenapa ditulis kitab Asy-Syahrastani Al-Milal wan Nihal, mengkaji tentang agama lain? Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Makanya pendebat-pendebat internasional, kita sekarang mengenal pendebat yang luar biasa bernama, siapa namanya? Zakir Naik. Ternyata Zakir Naik belajar kepada Ahmad Deedat. Ternyata Ahmad Deedat pun mengambil dari buku bernama Izharul Haq. Ahmad Deedat bapaknya orang India, merantau ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan menjual garam untuk mencari sesuap nasi. Setiap hari datang orang menawarkan agama kepada bapaknya supaya murtad meninggalkan Islam. Akhirnya Ahmad Deedat pergi ke belakang, dia buka-buka lemari buku bapaknya, dapatnya satu kitab berjudul Izharul Haq yang ditulis oleh ulama besar dari India bernama Rahmatullah Al-Hindi, pemenang debat internasional yang pernah mendapat penghargaan, menetap di kota Makkah Al-Mukarramah, dibuatkan rumah oleh Sultan Turki di Turki. Apa yang terjadi? Buku itu dia baca. Semua berawal dari membaca. Betapa beruntungnya Bapak Ahmad Deedat ketika anaknya pergi ke belakang, dibuka lemari buku, dapat buku Izharul Haq. Orang sekarang anaknya buka lemari, yang dilihatnya apa? Kopinghu, novel. Syukur kalau novelnya Tenggelamnya Kapal Penderwik. Masih syukur kalau novelnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Masih syukur kalau novelnya ayat-ayat cinta. Kalau ayat-ayat setan, Salman Rushdie, naudzubillah. Oleh sebab itu maka an-numu wa ziyadah ini harus tetap dijaga. Poin yang kedua, an-numu, teruskan pertumbuhan membaca. Teruskan. Berapa halaman yang dibaca? Ustaz Somad bacaannya banyak. Enggak. Saya baca hanya paling sanggup 2-3 halaman. Enggak ada Ustaz bawa buku. Emang Ustaz buku dari mana? Sekarang kan buku bisa PDF. Tinggal download saja. Suatu hari ada seminar di hotel yang bicara profesor. Setengah jam saya dengar, saya nggak paham. Saya tanya teman sebelah, teman saya nanya saya, mat, ya, ente paham nggak dia ngomong apa? Enggak. Kok ente ngangguk? Menyenangkan hati dia aja. Lalu apa yang kau lakukan? Saya cari buku-buku, download PDF, buat satu perpustakaan, PDF library. Lalu kemudian buat lagi kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis,
kitab mustalah hadis, kitab rijalul hadis, kitab mukhtaliful hadis, kitab muskilul hadis, maka insyaallah kitab mutunul hadis, kitab syuruhul hadis, Sahih Bukhari, cari syarahnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cari pula syarah kedua yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Cari syarah yang ketiga ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Sahih Muslim, cari syarahnya ditulis oleh Imam An-Nawawi. Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sunan At-Tirmidzi, cari yang ditulis oleh Imam Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Sunan Abi Daud, tidak paham isinya, cari syarahnya yang ditulis oleh Imam Al-Kalabazi, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Ada lagi kitab apa? Ibn Majah, cari syarah As-Sindi. Maka kita tidak bicara ngawur, ngelantur, hanya modal bahasa saja. An-numu wa ziyadah. Yang terakhir, yang ketiga, 10-40. Insya Allah kita masih disiplin. 20 menit, 20 menit. Yang terakhir, at-tahdzib wa ta'dib. Hadzaba yuhazzibu tahdzib, addaba yuaddibu ta'dib. Ini nampaknya masuk ujian lisan semester nanti. Memperhalus. Kita ini disebut dengan bashar. Manusia disebut dengan bashar. Bashar diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Kenapa kita disebut makhluk yang berkulit? Karena ada teman kita nggak punya kulit. Siapa itu? Jin Ifrit. Jin nggak punya kulit. Jin diambil dari kata jim nun nun, artinya jin. Makanya makhluk yang ada di dalam perut disebut dengan janin, karena dia tidak terlihat, tertutup. Orang yang gila disebut dari jim nun nun, majnun. Kalau janin tertutup oleh kulit perut, kalau majnun otaknya tertutup, tak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Majnun. Surga disebut jim nun nun, jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa surga itu disebut tertutup? Karena cahaya matahari tidak sampai ke bawah, terhalang oleh daun-daun dan ranting-ranting, seperti taman-taman yang ada di Gontor Putri. Tengoklah, ranting-ranting menutup sampai tidak turun ke bawah. Jannat, jin, janin, majnun, dari akar yang sama. Begitulah hebatnya bahasa Arab. Makanya kamus bahasa Arab, Lisanul Arab Ibnu Manzur 1 meter panjangnya. Kamus bahasa kita, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal saja. Bahasa Arab luar biasa. Hadzaba yuhadzibu tahdzib, menghaluskan. Addaba yuaddibu ta'dib, beradab, sopan santun, tata krama, akhlakul karimah. Jangan samakan adab akhlakul karimah dengan etika dan moral. Apa bedanya? Etika, keselamatan, kesepakatan sekelompok orang di tempat tertentu, orang tertentu, untuk komunitas tertentu. Itu disebut dengan etika. Tidak boleh menyebut nama. Kenapa tidak boleh? Menurut menjaga kode etik jurnalistik. Etika di pesawat. Ada orang di pesawat terbang itu baik, ramah, sopan. Kita masuk di pintu, dia sudah nanya, "Bapak nomor berapa?" "Saya kursinya nomor 43K. Tolong masuk sebelah kiri dekat jendela. Nanti jendelanya jangan dibuka, tolong ditutup." Tak lama kemudian dia pun datang. "Mau minum apa?" "Mau minum teh. Teh pahit apa teh manis?" "Teh manis." "Teh daun, teh batang apa teh bunga?" "Teh daun." "Mau di gelas apa di poci?" "Cepatlah, haus nih." Ramahnya bukan main. Ikat pinggang kita diperhatikan, sudah dipasang apa belum. Jendela kita mau landing, tolong dibuka ke atas. Sopan senyum. Tapi begitu turun, dia udah gak kenal lagi. Itu etika namanya. Sedangkan tahdzib, ta'dib, bukan etika dan moral yang dibuat manusia, tapi akhlakul karimah. Ditanyalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabnya?
kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dari mulai tatapan matanya, pakaian jilbabnya, sampai langkah kakinya, sampai hayunan tangannya, semuanya adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka yudnina, adna, rendahkan, turunkan ke bawah. Karena waktu itu mereka menutup kepala tapi lehernya kelihatan. Mereka menutup kaki tapi betisnya kelihatan. Yudnina, turunkan ke bawah. Alaihinna, turunkan ke bawah. Jalabibihinna, jalabib, jilbab, jilbabani, jalabib. Tapi bukan jilbab yang dikatakan orang menutup kepala sekarang. Pakaian yang menutup kepala sekarang adalah khimar. Salah-salah jadi keledai, khimar. Tapi yang dimaksud adalah khimar. Kalau khamar, cairan anggur menutup isi kepala. Kalau khimar, kain yang menutup kulit kepala. Khamar, innamal khamru. Apa hubungan khamar dengan khimar? Kain yang menutup kepala, khimar. Cairan anggur yang diminum menutup isi kepala. Sama-sama khamar, sama-sama khimar. Begitulah Allah memberikan akar kata. Maka dalam hal menghaluskan ini juga tahdzibul akhlak yang ditulis oleh Imam Ibnu Maskawai. Tahdzib, menghaluskan budi pekerti. Orang barat sekarang kalau ada anaknya tidak bisa matematika, fisika, biologi, kimia, dia tidak pusing. Panggil guru, cukup 1 bulan, selesai, otaknya cerdas. Tapi dia pusing kalau anaknya tidak pandai buang sampah pada tempatnya, tidak pandai ngantri, tidak pandai bertutur kata sopan santun, karena membentuknya perlu puluhan tahun. Tahdzib, inilah makna murabbiyat. Oleh sebab itu, kalaulah anak-anak, adik-adik, anak-anak perempuan santriwati sudah melewati 3 proses ini, maka akan lahirlah murabbiyat, pemimpin-pemimpin anak-anak Indonesia ke depan. Abdul Somad mati meninggalkan dunia ini, tak ragu sedikit pun, karena akan lahir apa yang lahir itu. Tadi sudah saya baca, mana dia kok tiba-tiba hilang. Jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Dia akan menjadi ulama dulu. Setelah jadi ulama, baru dia jadi menteri. Setelah dia jadi ulama, baru dia jadi bupati. Setelah jadi ulama, baru dia menjadi RT. Setelah menjadi ulama, siapa yang mendidik dia menjadi ulama? Ibunya sudah mendidiknya menjadi ulama. Datang seorang laki-laki menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anak saya ini durhaka, tolong hukum dia. Umar orangnya bijaksana, tidak menelan isu bulat-bulat. Yang ditelan itu permen, bukan isu. Apa yang terjadi? Ini anak saya durhaka, Umar, tolong hukum dia. Umar bertanya, hai anak, ya kenapa kamu durhaka? Anak itu bertanya, wahai Umar, ya, apakah ada hak anak terhadap orang tua? Kami sebagai anak ini ada hak enggak terhadap orang tua? Umar menjawab, ada 3 hak. Apa itu Umar? Umar menjawab, beri ibunya yang baik, beri nama yang baik, beri makanan yang baik. Apa kata si anak? Aku 3-tiganya tidak dapat, Umar. Ibuku tidak baik, makananku tidak baik, namaku pun tidak baik. Oleh sebab itu apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Anakmu sudah lebih dulu engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu itu durhaka kepadamu. Ada orang sekarang ikhtilaf tentang kapan memulai pendidikan. Ada yang mengatakan pendidikan itu dimulai sejak anak SD. Ada yang mengatakan pendidikan dimulai sejak pendidikan menengah. Ada yang mengatakan anak dimulai dididik sejak dari mulai mendapatkan respon.
Tapi yang paling baku terakhir adalah pendidikan dimulai dari sejak memilih ibunya. Kalau ibunya baik, coba lihat dalam ayat Al-Quran, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ayat ini turun, ayat ini disebutkan setelah ayat bercerita tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Apa korelasi antara ayat tentang Nabi Nuh dengan cerita tanah yang tandus dan tanah subur? Imam Al-Biqai, salah seorang ulama yang mengkaji tentang at-tanasub bainal ayat was suwar, ternyata antara ayat ini dengan ayat ini ada at-tanasub, ada munasabah, ada kesesuaian, ada keserasian. Apa hubungan cerita Nabi Nuh dengan tanah tandus dan tanah subur? Ternyata Nabi Nuh itu bibit yang bagus, bebet yang bagus, bobot yang bagus, tapi ditanam di tanah yang tandus, maka lahirlah pohon kaktus bernama Kan'an, anak durhaka. Sebaiknya Ibrahim alaihissalam, kebalikan dari kisah itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya bibit yang tidak bagus, Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Tapi bibit Azar ditanam pada perempuan yang solehah, lahirlah Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu, apa maknanya murabbiyat? Kalau mau ingin melihat bagaimana Indonesia 20-30 tahun akan datang, lihatlah murabbiyat hari ini. Saya yakin dan percaya generasi Indonesia akan datang adalah generasi yang sopan, yang baik, yang ramah. Kenapa? Karena di hadapan saya ada murabbiyat yang akan melahirkan generasi jail mustaqbal, insyaallah. Amin. Tapi jangan bayangkan tausiah Ustaz Somad siang ini, kalau gitu kami semuanya jadi ibu rumah tangga ya. Bukan makna ibu rumah tangga. Dia tetap menjadi wanita karir, tetap menjadi entrepreneur, tetap menjadi perempuan yang berkreasi, berinovasi. Akan ada yang menjadi desainer pakaian, akan ada yang menjadi wisata kuliner, akan ada yang mengelola masalah makanan. Kenapa Ustaz tahu bisa kami ini menjadi mengelola wisata kuliner? Orang tadi saya pertama sampai dikasih kue makan, Ustaz, itu yang buat santriwati. Masya Allah. Kenapa enak? Karena masaknya pakai bismillah, pakai sholawat, ngaduknya pakai sallallahu ala Muhammad, sholawat. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dibacakan bismillah, dibacakan a'udzubillah, dibacakan sholawat, kukunya bersih, semuanya suci, berwuduk dulu, makanya barokah. Ada seorang ulama dari Turki bernama Said Nursi. Said Nursi hafal kamus Al-Muhit, 3 kali Quran tebalnya, hafal dia. Lalu datang orang bertanya kepada Said Nursi, Said Nursi, kamu hafalanmu kuat sekali, kamu makan apa dulu waktu kecil? Karena banyak juga orang sekarang ngaku hafalannya kuat karena makan tepung kanji. Said Nursi, kamu hafalan kamu kuat ini makan apa waktu kecil? Kata Said Nursi, saya sama dengan bayi-bayi yang lain. Makanan saya dengan makanan orang lain sama. Terus apa bedanya? Ibu saya sebelum menyusukan saya berwudu terlebih dahulu dalam keadaan suci, berwudu yang suci, anaknya suci, baca auzubillah, baca basmalah. Jadi ibu-ibu zaman sekarang nyusukan anak sambil main game online. Apa yang terjadi? Murabbiyat amat sangat penting. Tidak akan mungkin lahir al-amin kalau tidak lahir dari rahim Aminah. Hanya Aminah lah yang bisa mengeluarkan generasi al-amin. Wal baladut thayyibu, tanah yang subur.
akan mengeluarkan bunga mawar yang harum semerbak, dilihat indah, dicium harum luar biasa. Tapi tanah yang tandus, gurun Sahara, mengeluarkan pohon kaktus, dilihat tidak nyaman, dicium hidung bengkak. Murabbiyat, jangan sepelekan dengan murabbiyat. Makanya keturunan Nabi Muhammad SAW bukan dari anak laki-laki, tapi dari Fatimah Zahra. Fatimah melahirkan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak keturunan. Itulah dia para habaib yang lahir generasi zuriat Rasulullah SAW. Bukan dari anak laki-laki, tapi justru dari anak-anak perempuan. Makanya berbahagia punya anak perempuan. Abdul Somad anak satu-satunya laki-laki, tapi insya Allah menantu saya perempuan. Saya berdoa mudah-mudahan mantu saya alumni Gontor Putri. Masih kecil, masih 6 tahun. Tapi doakan gak ada salahnya. Apa maknanya? Karena kalau kau ingin cucumu jadi ulama, kau ingin cucumu jadi orang soleh, maka mesti dikandung oleh orang yang soleh, yang tahu bagaimana mendidik, yang tahu bagaimana membentuk, yang sabar. Tahdzib wa ta'dib. Daftarkan anak Anda segera ke lembaga pendidikan kami, akan lulus di seluruh universitas ternama di dunia. Untuk apa dia jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang yang cerdas kalau matinya sakau? Untuk apa dia menjadi orang yang ternama kalau tidak punya akhlakul karimah? Saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 70 tahun, manggil saya, Ustaz Abdul Somad, sini sebentar. Ustaz tahu nggak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama? Tahu Pak? Apa arti qurrata a'yun? Sejuk dipandang mata. Apa artinya sejuk? Ya dingin. Bukan itu Ustaz Somad. Saya punya anak perempuan kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, datang ke rumah bawa makanan, tapi mata saya panas nengok dia. Kenapa? Karena celananya sempit, bajunya pendek, rambutnya dicat, kukunya panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Panas mata saya melihat dia. Tapi ada satu anak perempuan saya, hidupnya sederhana, datang ke rumah, jilbabnya panjang, anaknya soleh, baca Quran, sejuk mata saya melihatnya. Baru saya paham makna qurrata a'yun, sejak dipandang mata, menyejukkan jiwa. Yang kita inginkan hidup yang singkat ini adalah murabbiyat, melahirkan generasi yang luar biasa. Seumur-umur saya ceramah, baru ini dikasih tema tentang murabbiyat. Memang kalau ceramah kita di lembaga yang peduli kepada pendidikan, bergizi dan berkualitas, mementingkan isi bukan sampul. Kadang kita kalau makan itu isinya apa? Dagingnya dikit aja, penyedapnya banyak, mblenger. Apa maknanya? Hari ini saya diberikan kesempatan bicara 60 menit, berbicara tentang isi, berbicara tentang materi, bicara tentang makna. Ngomong tidak ngalor ngidul, ngomongnya harus jelas. Nampaknya kalau sering-sering saya ngasih ceramah ke pondok-pondok yang berkualitas, mungkin sedikit ceramah saya yang dibuli-buli insyaallah. Nah, pertemuan kita adalah pertemuan yang singkat. Apakah Abdul Somad bisa menyampaikan materi lengkap sempurna dalam 60 menit? Kalau ada orang berkata, saya bisa memberikan materi terlengkap tersempurna dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil, impossible, tidak mungkin. Yang disampaikan Abdul Somad ini hanya 3. Nanti kalau ada penceramah ustadz lagi menyampaikan ada 5, berarti ilmu dia lebih banyak. Kalau ada yang mengatakan cuma 1, berarti waktu dia lebih pendek dan lebih sedikit. Tapi yang penting dalam hidup ini adalah bahwa kita berhutang kepada orang lain. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah. Saya punya hutang besar, berhutang kepada para asatiz, berhutang kepada sahabat saya, abang saya yang membawa saya ke pondok ini, berhutang kepada kiai.
tapi hutang terbesar adalah kepada perempuan yang air susunya mengalir dalam badan saya 2 tahun tak dapat dibalas. Saya gendong dia dari negeri tempat saya lahir ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, tak dapat menembus sekali teriakannya saat meregang nyawa mengeluarkan ke atas dunia. Makanya kata Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad fisabilillah, izinkan aku ikut berperang karena aku ingin mati syahid. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Kata dia, ya, ibu saya ada. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Ilzam, mulazamah, rijlaiha, 2 kakinya, fathammal jannah, kau temui surga di sana. Thamma hunaka, kalau kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Belum pernah saya ketemu hadis surga di bawah tapak kaki uas. Capek mencarinya. Tapi perempuan luar biasa. Tidak ada di tubuh laki-laki yang gagah perkasa jenderal bintang 5 ada anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. Tidak ada. Tapi Ar-Rahim diambil dari Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Man wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, ku sambung hubungan dia. Siapa yang memutus silaturahim, ku putus hubungan dengan dia. Dan tempat rahim itu hanya ada dalam maaf perut perempuan. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad dari pukul 10 sampai sekarang jam 11 lewat 1, angka cantik 1101. Mudah-mudahan menjadi amal soleh hendaknya. Banyak kata-kata baik ya, banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Di akhir majelis saya diminta membaca doa, tapi doa ini kabul didengar malaikat bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena ada calon-calon murabbiyat yang solehah. Amin dari mulutnya menembus pintu-pintu langit insyaallah. Kita memohon dengan kemuliaan Al-Fatihah untuk niat yang baik ini. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah.